Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang tidak terhingga dan yang tidak terhitung, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka melaksanakan berbagai praktik baik. Salah satu kita berolahraga tentang permainan tradisional. Kemudian salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang terang benderang menuju mati dan nur. Semoga kita berdoa sahabatnya di amin kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada hari ini pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 lagi kita berbagi praktik baik seperti biasa, sebagaimana saat lalu kita biasanya mengambil jadwal pada hari Sabtu. Dan anak kita pulang lebih awal sedikit, yaitu jam 11.30 karena kita persiapan pembukaan dan sebagainya. Dan saya harapkan nanti pada kegiatan ini kita semua bukan hanya sekedar sebagai audiens, jadi narasumber menyampaikan materi, peserta mendengarkan. Nah, jadi harapan saya nanti sebagai balik supaya kita semua perhatikan, karena di segala sesuatu itu Bapak Ibu pasti ada kekurangan dan kelebihan pada dasarnya. Nah, terlebih wabil khusus untuk kondisi sekolah kita juga harus menimbang di mana titik kekurangan, di mana titik kelebihannya. Nanti sama-sama kita pelajari untuk masing-masing kelas, silakan untuk bisa diikuti. Nah, kemudian sesuai dengan tema di sini tentang bergerak bersama permainan tradisional. Oh, tapi ini kan pelajaran olahraga. Bagaimana kita bisa pelajaran? Kan tidak matching. Ini olahraga karena bergerak bersama. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Ada salah-salah yang bisa kita potong dalam permainan tradisional sebagai ekspresi siswa untuk tidak membosankan. Nah, itu harapannya nanti dari di mana titik-titik yang kira-kira letak yang bisa kita ambil untuk sebagai ekspresi kita untuk menyelamatkan dari pembelajaran siswa, sehingga siswa tidak bosan berada di dalam kelas. Akan tetapi bagaimana dengan olahraga biasanya bergerak permainan tradisional dilaksanakan di luar kelas. Nah, saya harapkan juga kepada kita semua Bapak Ibu, pembelajaran jangan kita terpaku pada hanya di dalam kelas. Dan itu selalu saya sampaikan, silakan Bapak Ibu ajak siswa suatu waktu keluar, atau mungkin kebetulan di materi pelajaran yang kita sampaikan ada kaitannya dengan lingkungan, ajak siswa keluar sehingga tidak membosankan di dalam kelas. Sama seperti kita juga, kita bayangkan kalau kita dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 1 mengadakan pertemuan, duduk saja pasti akan mengantuk dan sebagainya. Nah, mungkin ini harapan saya Bapak Ibu, jadi kita semua nanti bisa ini tindak lanjut daripada pelajaran olahraga. Untuk lebih tidak lanjut dari dalam lagi, nanti silakan Bapak Ibu tidak lanjut di kelas masing-masing pada pelajaran masing-masing. Tujuan kita hanya satu, yaitu bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Intinya itu saja Bapak Ibu. Apabila siswa kita senang, berarti materi yang disampaikan, materi yang diterima, insya Allah pasti bisa masuk di dalam otak mereka. Tetapi sebaliknya, kalau pembelajarannya cenderung membosankan, jangan harap materi itu akan bisa dikonsumsi oleh siswa. Itu sudah cukup pasti. Nah, inilah salah satu bentuk pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat acara Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan nanti materi yang disampaikan oleh narasumber dari teman kita sudah kita baca hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca. Kita sama-sama membaca. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada hari ini yang menjelang siang hari ini. Kebetulan hari ini yang saya sampaikan adalah rencana tindak lanjut dengan ombel sekolah yang berpusat pada peserta didik, yang dimana ini merupakan kegiatan PKG PJOK yang merupakan pengembangan kompetensi guru PJOK. Di sini saya mengambil judul bergerak bersama dalam permainan tradisional. Nah, di sini bergerak bersama permainan tradisional, di sini yang lebih umumnya saya mengambil gerobak sodor. Nah, di sini yang pertama latar belakang mobil permainan tradisional. Pada era globalisasi budaya dan kearifan lokal daerah sudah mulai tergeser oleh modern yang semakin digemari oleh anak-anak. Peserta didik cenderung lebih mengenal dan menyukai budaya modern daripada budaya tradisional. Terutama di sini pada permainan tradisional, banyak dari peserta didik yang tidak mengetahui yang mana sih permainan tradisional tidak sendiri, karena sudah terbiasa dengan gadget atau bisa bilang HP ya pada
perkembangan zaman sekarang lebih banyak bermain dengan HP. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik untuk tumbuh kembang anak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan usaha penggalian kembali budaya dan kearifan lokal dalam menerapkan proyek penguatan profil Pancasila. Itu untuk latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang menerapkan pendidikan gerak. Karena pendidikan gerak ini termasuk kegiatan olahraga, kegiatan sekali seminggu. Pendidikan kebugaran jasmani dan sport education model atau SEM di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional. Itu untuk latar belakang kenapa saya mengambil permainan tradisional. Tujuannya mengenal permainan tradisional. Seperti kita ketahui, kebanyakan anak sekarang banyak yang belum mengetahui permainan tradisional karena lebih banyak bermain HP. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga, melalui permainan tradisional siswa dapat belajar bekerja sama. Bekerja sama dalam tim, dalam melakukan permainan gerobak sodor. Kemudian strategi bagaimana cara menghadapi melewati awal. Kemudian ada sportivitasnya. Yang keempat, permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif siswa. Itu untuk tujuan. Kemudian selanjutnya, hasil yang diharapkan dari permainan tradisional tersebut, peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Itu yang pertama, yang hasil yang diharapkan dari kegiatan kompol kita. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan latihan bersama, menyusun strategi dengan tim atau kelasnya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik mampu menyikapi ketika kalah atau menang dalam menghadapi pertandingan. Di sini ketika ada yang kalah, ketika ada yang menang, harus tegur, jangan ada permusuhan. Kemudian selanjutnya yang keempat, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional. Yang kelima, pengenalan nilai-nilai sportivitas, jadi harus menerima kalah atau menang. Menjalankan bahwa menang atau kalah adalah bagian dari proses belajar yang terpenting adalah usaha dan kerjasama kompetensi antar kelas. Itu untuk hasil yang diharapkan. Kemudian struktur program dan mitra momen. Di sini ada kegiatan ini merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui permainan tradisional gerobak sodor. Permainan ini co-kurikuler yang dilakukan di luar kelas, ya, setelah jam pelajaran. Program ini dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6. 3 kelas tinggi saya. Program diselenggarakan setiap hari Sabtu di jam istirahat pertama. Kemudian dalam hari ini guru juga berkolaborasi dengan wali kelas kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 terkait pemahaman dalam memanfaatkan waktu istirahat di sekolah. Itu untuk struktur program bersama mitra kawan. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab, sebagai aset politik, penentu program dapat dukungan dan dilaksanakannya. Ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian ada guru sebagai fasilitator program, pendamping program. Ini bisa termasuk guru kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian siswa mengasah inisiatif dan partisipasi program. Ini mengasah kemampuan siswa seperti yang tadi bekerja sama, sportivitas. Kemudian yang digunakan sebagai lapangan, sebagai sarana untuk permainan tradisional gerobak sodor tersebut. Ini untuk tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian selanjutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Setelah kita melakukan permainan, setelah anak selesai melakukan permainan, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat umpan balik murid dengan membagikan target kepada murid.
umpan balik menanyakan langsung sama siswa setelah melakukan permainan tersebut. Ini merupakan rencana evaluasi setelah melakukan kegiatan permainan. Kemudian selanjutnya tantangan yang kita hadapi waktu melakukan kegiatan. Di sini yang pertama cuaca seperti hujan atau panas di saat ini dapat diganti dengan hari lain. Mungkin misalnya hari Senin terlalu panas bisa diganti dengan hari Rabu. Kemudian bentrok dengan kegiatan yang lain. Ya. Untuk mungkin nanti ada kegiatan tiba-tiba mendadak, ya bisa kita ganti dengan hari yang lain. Kemudian yang ketiga, konsisten semangat dari semua pihak. Ini yang dimaksud dari semua pihak, mungkin dari anggota Kombal, terutama saya sebagai guru PJOK harus konsisten, dan ya guru-guru kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang membantu juga harus konsisten. Itu tantangan yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ini merupakan ya, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan bersama Kombal, guru-guru kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mungkin sebelum berbentuk mungkin ada dari bapak-bapak ibu guru, mungkin ada yang mau ditambahkan dari mana yang masih kurang. Yang mana Pak Guru? Dia dari awal. Ya, ajar maksudnya tadi. Kalau di ajar benar. Gimana? Itu setelah kita langsung Setelah aja. break itu setelah. Break sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya kelewatan slide-nya, tapi saya lihat tadi kayaknya ada coba ditambahkan permainan Bapak Sodo kalau salah ya. Bapak gerobak. Bapak Sodo ya. Bapak Sodo ya. Kalau bisa ditambahkan cara permainannya. Jadi itu misal maksudnya model permainan seperti si saya kelompok 1 begini langkah-langkah permainannya. Itu tekniknya. Ya, ini kan baru pertama program yang akan dilaksanakan. Ya. Nanti apabila sudah berjalan kan bisa kita buat rencana teknik yang dilakukan sebelum action di lapangan. Jadi itu awalnya program yang akan kita laksanakan. Ya, kirain nanti di sana ditaruh. Berarti nanti setelah ini ada tidak lanjut lagi gitu. Mungkin ada tidak lanjutnya untuk kegiatan selanjutnya. Bagaimana tekniknya, siapa yang menjadi jurinya, itu. Ya, maksudnya begitu. Misal di permainan Bapak Sodo ini kan ada semacam ada garis, ada lapangan kan? Ya, kita tampilkan lapangannya sekian meter, dan ada semacam istilah seperti itu ada di gambar itu. Ada namanya misal apa istilahnya itu maksudnya? Kalau bisa ya kayak pemain bola kan, kayak pemain bola ada penjaga gawang, ada apa namanya striker, ada penyerang kayak gitu. Boleh satu slide tampilkan ada model permainannya itu. Kalau bisa, mungkin kalau ini kan kalau nggak masuk apa-apa dulu. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Mungkin untuk kegiatan misalnya dijelaskan ini bagiannya di mana, ini apa namanya, mungkin itu di kegiatan selanjutnya. Sambil kita jelaskan bagaimana peraturannya. Nah, mungkin bilang teknis, ya teknisnya sebelum kita melakukan di lapangan, sebelum kita terjun ke anak-anak. Begini loh peraturannya, begini loh apa namanya yang paling depan, yang di garis tengah, mungkin itu untuk yang kegiatan selanjutnya. Apa Guru? Ada lagi? Silakan Ibu Guru kelas 6 untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Guru Sofiandi, karena ini merupakan rencana tindak lanjut dari apa yang sudah Pak Guru Olahraga dapatkan dari pendidikan yang sedang dijalankan saat ini. Jadi ini mentahnya lah kita bilangnya Pak Guru. Ini mentahnya dulu, rencananya dulu gitu. Nah kemudian kalau saat penerapannya nanti benar kata Pak Guru Aswar, mungkin lebih detail lagi struktur programnya kayak gimana, aturan permainannya kayak gimana, siapa aja yang terlibat, penjadwalannya seperti apa, dan lebih rinci lagi. Nah mungkin nanti untuk kedepannya kalau sudah akan menerapkannya secara secara langsung, secara nyatanya bukan dalam bentuk rencana lagi, mungkin nanti akan lebih detail lagi. Seperti itu kira-kira ya Pak Guru. Ya itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Guru kelas 6, Ibu Marjana. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Guru sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Ada?
Ada apa? Sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sempat tadi sependapat dengan saudara Sofiandi, hanya saja kekurangannya tadi mungkin tidak terlalu diuraikan di bagian bagaimana teknisnya karena kita masih RTL gitu. Nah, saya mau menambahkan sedikit saja. Kebetulan materi yang dibawa sama Pak Guru Wazwari ini tentang PJOK ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Di mana di sini dia akan menilai gerak siswa, tapi dalam gerakan PJOK itu dia juga sebenarnya sedang menyelamatkan salah satu dari budaya lokal kita sendiri. Sempat saya baca bahwa judul tema yang diambil ini kan tentang permainan apa, Pak? Gobak Saudara. Gobak Saudara ini juga termasuk permainan tradisional Lombok loh, Sasak. Dia termasuk di situ. Saya baca sendiri kan, saya pernah komunikasikan dengan kebetulan teman yang ada di WA. Dan setelah kami kongsikan dengan mereka, ternyata ya memang saya ambil Gobak Saudara juga, dan kami pada saat ikut pelatihan dulu kita ambil Gobak Saudara. Dan ketika dibahas yang ini maka penting sekali juga bahwa diterapkan karena bagaimana nanti supaya permainan ini lebih didetailkan lagi dan lebih sering untuk dilakukan, mungkin sekitar sebulan sekali ataupun semester sekali dilombakan atau diadakan pada saat hari-hari kita selesai penerimaan rapor atau sebelum gitu. Intinya dengan tujuan utamanya salah satunya yaitu melestarikan dari tema yang diambil oleh Pak Guru Azwar ini. Dan satu saat ini kan dilombakan, mungkin di 17 juga Gobak Saudara kan dilombakan. Ini cara salah satunya mungkin dari materi ini bisa lebih detailkan sedikit teknik permainannya supaya anak hafal di luar kepala. Maaf, ini saya sampaikan sebagai tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rano. Mungkin untuk seperti tadi tekniknya nanti di kegiatan selanjutnya untuk dijelaskan. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan Pak Guru Amin untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil. Sahil alaina kullu ashir bi jahdil basyirin nazir. Ya Fattahu ya Razzaq ya Muhawwil al-ahwali hawil halana ila ahsani hal. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.